Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 16 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 November 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 155. Tema yang kita angkat adalah mentahnik bayi dan mendoakannya. Apa Bu? Mentahnik bayi dan mendoakannya. Siapa yang tidak pengen anaknya tumbuh dengan penuh kesehatan? Semua orang tua saya yakin pengen anaknya sehat. Ketika anak sakit, tentu pikiran kita akan terbebani. Aktivitas kita akan terganggu. Konsentrasi kita pun juga demikian. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, yakni kesehatan anak, banyak hal yang dilakukan oleh para orang tua. Banyak di antara mereka tidak peduli dengan besarnya biaya yang harus dia keluarkan. Katanya duit bisa digolet, uang bisa dicari. Selama itu masih dalam batas proporsional, tidak masalah. Tapi yang berbahaya adalah ketika cara-cara yang dilakukan sudah menyerempet ajaran agama, bahkan sudah bertentangan dengan tuntunan Islam. Contohnya, beberapa tahun yang lalu muncul sebuah fenomena anak-anak kecil dipakaikan gelang yang warna-warni. Namanya apa Bu? Hah? Sambetan. Ya. Saya pikir ketika belum tahu, saya pikir oh ini aksesoris biasa. Karena yang namanya pedagang mainan itu kan cukup kreatif untuk menciptakan mainan-mainan baru. Saya pikir gelang warna-warni itu adalah aksesoris biasa. Tapi ternyata
ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada di antara orang tua yang memakaikan gelang itu dengan sebuah keyakinan. Apa keyakinannya? Bahwa gelang itu akan melindungi anak dari gangguan-gangguan yang bersifat mistis. Karena saat itu seingat saya lagi rame-ramenya anak kesurupan. Kesurupan di sekolah, kesurupan ketika bermain, kesurupan ketika piknik, dan macam-macam. Sehingga ada sebagian orang yang kemudian mengambil langkah preventif untuk melindungi anak mereka, tapi dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan tuntunan agama. Karena sejatinya memakai gelang-gelang seperti itu dengan tujuan untuk menolak bala, ya itulah yang diistilahkan dengan jimat. Ya. Dan Islam itu agama yang sangat anti dengan hal-hal yang seperti itu. Kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Islam itu sangat anti dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang-kadang upaya yang dilakukan oleh sebagian orang tua guna melindungi anaknya, kadang-kadang upaya itu adalah upaya-upaya yang ternyata tidak dibenarkan oleh agama. Padahal sebenarnya Islam itu sudah punya konsep yang sangat istimewa. Konsep Islam untuk menjaga kesehatan anak adalah konsep yang menggabungkan antara cara lahiriah dengan cara apa Bu? Batiniah. Menggabungkan antara cara apa Bu? Lahiriah dengan cara batiniah. Menggabungkan antara ikhtiar dengan doa. Dan ini sudah sangat sempurna. Bahkan sejak bayi itu lahir, ya, jadi bukan bayi itu sudah sekian tahun usianya, enggak. Begitu bayi itu lahir, kita langsung diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dua hal. Yang pertama adalah tahnik. Apa Bu? Tahnik pakai ha, ya. Kemudian yang kedua adalah doa. Apa yang pertama Bu? Tahnik. Yang kedua apa? Doa. Nanti kita akan pelajari tahnik itu artinya apa. Kalau doa insya Allah rata-rata sudah pada mengerti. Sunnah ini yaitu tahnik dan doa itu disebutkan di dalam banyak hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Musa al-Ash'ari. Sinten? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang akan beliau tuturkan ini adalah kejadian peristiwa yang beliau alami sendiri. Jadi beliau Abu Musa ini sedang menceritakan pengalaman pribadi beliau yang kemudian direspon oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi sebuah hadis. Berarti ini dari pelaku sejarahnya, bukan orang yang melihat kejadian atau orang yang mendengar kejadian, bukan.
tapi orang yang mengalami kejadian itu. Sehingga hadis ini sangat valid karena dituturkan oleh pelaku sejarah yang mengalami keadaan atau kejadian itu. Apa kejadian yang dialami oleh Abu Musa radhiyallahu anhu? Wulida li ghulam. Beliau mengawali hadis ini dengan cerita bahwa anaknya baru lahir. Anaknya baru lahir. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir, tentunya setelah dibersihkan ya. Kemudian kata Abu Musa, saya bergegas membawa anakku menemui Rasulullah SAW. Berarti anaknya masih bayi, baru lahir, langsung datang, dibawa menemui Nabi SAW. Untuk apa Abu Musa menemui Rasul SAW? Yang pertama, fasammahu Ibrahim. Nampaknya Abu Musa ini pengen nama. Maka Nabi SAW pun menamai anaknya Abu Musa dengan Ibrahim. Kenapa Bu? Ibrahim. Ini contoh nama yang bagus. Ya, contoh nama yang bagus. Nama para nabi, ya, Musa, Ibrahim, sinten malih Bu? Jadi ngamlong. Masa nama para nabi nggak hafal? Siapa lagi? Isa. Siapa lagi? Yunus, Yusuf, Yakub, Ishak, ya. Dan tentunya nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan malu. Siapa namanya? Muhammad. Wah, kampungan. Ya enggak. Wong nama manusia paling mulia kok kampungan. Terus karepe apa? Richard ya gue. Robert apa maning? Ya. Ini nama-nama orang yang mulia. Ya. Nama para nabi. Nabi kan manusia pilihan. Ya. Sebagai bentuk optimisme kita, mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti soleh. Kayak manusia-manusia istimewa tadi. Nama para nabi, kemudian nama para sinten Bu? Para sahabat. Ya. Abu Bakar, Umar, siapa lagi? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi nanti anaknya jangan Abdurrahman bin Auf. Kecuali kalau bapaknya namanya siapa? Auf, enggak apa-apa. Ya. Bapaknya namanya Jono. Ya, Abdurrahman bin Jono. Bukan Abdurrahman bin Auf. Ya. Nama para sahabat, nama para ulama, ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah. Ini nama-nama yang baik-baik. Dan tentunya yang direkomendasikan oleh Nabi SAW yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ya, itu dua nama di antara nama yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Ahabul asma'i ilallah Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Yang awalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Kudus. Apa lagi Bu? Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Ghani. Jadi jangan bingung, nama itu banyak. Ya. Dan gak usah aneh-aneh. Mentang-mentang lagi pandemi nama anaknya Corona. Ada juga yang anaknya namanya COVID. Gak usah aneh-aneh lah. Dong nama virus kok dijadikan nama anak ya.
Dah, ini misi yang pertama. Abu Musa al-Asy'ari membawa anaknya kepada Nabi SAW. Satu, Nabi kasih nama. Apa misi yang kedua? Nah, ini yang akan kita pelajari. Fahannakahu bitamrah. Fahannakahu bitamrah. Nabi SAW mentahnik. Nanti kita akan jelaskan. Mentahnik si bayi itu dengan kurma. Menggunakan apa, Bu? Kurma. Dah, satu dikasih nama, yang kedua diapain tadi, Bu? Ditahnik. Yang ketiga, wada'a lahu bil barakah. Yang ketiga, Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk anak itu. Apa yang dilakukan? Mendoakan keberkahan. Ini juga nanti akan kita jelaskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu, diapakan tadi? Diberi nama. Yang kedua, ditahnik. Yang ketiga, didoakan. Nah, yang akan kita tonjolkan pada kesempatan kali ini adalah 2 poin. Yang pertama tahnik, yang kedua doa. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memadukan antara ikhtiar lahiriah dan batiniah. Tahnik itu ikhtiar lahiriah, doa itu ikhtiar batiniah. Ya, tahnik mungkin bisa diklasifikasikan dalam ikhtiar medis, ya, sedangkan doa adalah bisa diklasifikasikan dalam ikhtiar rohani, jasmani dan rohani. Nah, sekarang kita bahas tahnik itu apa. Mungkin untuk sebagian ibu-ibu atau sebagian jamaah pendengar pemirsa, mungkin ada yang baru pernah dengar istilah ini. Ya, istilah tahnik. Bismillah. Dan ini memang bukan bahasa Indonesia. Tahnik ini adalah bahasa Arab. Apa itu tahnik? Saya tulis di makalah, tahnik adalah mengunyah sebutir kurma sampai lembut dan halus. Ya, dikunyah sampai apa? Lembut dan halus. Kemudian setelah lembut, dengan tangan yang bersih, ya, tangannya harus apa? Bersih, steril. Mamahan. Apa itu mamahan, Bu? Ya, sesuatu yang dimamah. Kurma tadi itu. Dikunyah. Ya, itu namanya mamahan. Setelah halus dan lembut, maka mamahan tadi diambil sedikit dengan tangan, diambil sedikit, kemudian dioleskan ke langit-langit mulutnya si bayi. Dioleskan ke langit-langit mulutnya si bayi. Dan biasanya pengalaman kami, begitu bayi itu dikasih itu langsung cep kayak kepengen maning gitu. Ya. Ini namanya tahnik. Lah kalau nggak ada kurma bagaimana Ustadz? Kalau nggak ada kurma bisa digantikan dengan sesuatu yang manis. Dengan sesuatu yang manis. Contohnya apa? Madu, ya, aja permen karet. Ya, kelulutan. Ya. Madu. Ya, syukur-syukur kurma. Kurma apa? Bebas. Ya, kurma apa? Bebas. Jadi tahnik itu adalah proses memberikan mamahan mamahan kurma sedikit kepada bayi yang baru lahir. Ini namanya tahnik. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah menurut banyak ulama. Sehingga kalau itu sunnah, jika dikerjakan dapat apa? Pahala. Insya Allah. Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan, Bu, enggak dapat pahala, tapi dosa enggak? Enggak. Namanya juga sunnah.
Ya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara gamblang menjelaskan apa manfaat kesehatan dari tahnik itu. Apa manfaat medis dari tahnik itu? Setahu kami tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi hanya mencontohkan hal itu. Dan tentunya Nabi SAW itu berbuat pasti, kalau hal-hal yang seperti ini pasti itu berdasarkan wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah. Sehingga kemudian para ulama mengatakan ini sunnah. Karena dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kejadiannya bukan hanya sekali. Jadi bukan hanya dialami oleh anaknya Abu Musa al-Ash'ari saja. Juga dialami oleh anak-anak kaum muslimin yang lainnya di zaman itu. Makanya tadi di awal, kalau panjenengan memperhatikan dengan baik, saya tuliskan apa? Sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak hadis. Banyak hadis. Berarti hadisnya nggak cuma satu. Ya. Apa yang saya bawakan di sini adalah sampel. Salah satu contohnya hadis ini. Nah, kembali kepada Nabi SAW tidak menjelaskan apa manfaat kesehatan. Namun, bukan berarti tidak boleh kita mencari, meneliti apakah ada manfaat kesehatan di balik itu. Boleh-boleh saja. Yang penting penelitiannya itu ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ternyata para ilmuwan kita, para pakar kesehatan, ketika mereka meneliti kondisi bayi yang baru lahirkan, kemudian kenapa yang dipilih kurma, ternyata mereka menemukan, oh, ada manfaatnya secara kesehatan. Ada manfaatnya secara kesehatan. Dan ketika kita mengetahui bahwa ini ada manfaatnya secara kesehatan, maka ini semakin membuat kita yakin bahwa memang inilah yang terbaik. Nah, kalau kita nggak tahu manfaat kesehatannya, kita kerjakan atau tidak sunnah Nabi ini, Bu? Seandainya nih kita belum tahu bahwa sunnah Nabi ini ada manfaat kesehatannya, kita kerjakan atau tidak? Dan yang sepi. Nih, ada sunnah tahnik. Seandainya kita belum tahu bahwa ternyata tahnik itu ada manfaat kesehatannya, kita kerjakan enggak sunnah ini? Ya tetap dikerjakan. Jadi kita mengerjakan sunnah itu bukan karena ada ilmuwan yang membuktikan bahwa ini ada manfaat kesehatannya. Bukan karena itu. Kita tahu ada manfaat kesehatannya atau tidak tahu, tetap kita amalkan. Karena Nabi SAW mengajarkan itu berdasarkan wahyu dari siapa? Allah. Kalau kita tahu ada manfaatnya, yuk tambah yakin lagi. Apa manfaatnya? Kata para ilmuwan, bayi yang baru lahir, masih merah, itu biasanya kadar gulanya, glukosanya itu rendah. Dan semakin kecil bobot atau ukuran bayi, maka semakin rendah pula kadar gula yang ada di dalam tubuhnya. Dan biasanya bayi yang kecil itu bayi yang lahir apa, Bu? Prematur. Di bawah 2,5 kilo. Anak saya yang terakhir, si Bilal itu lahir kalau nggak salah 1, ya Allah, sebesar ini kalau nggak salah. Iya, sebesar ini. Sedikitnya. Sama jarinya, kakinya. Kakinya ketika lahir itu sama jempol ibunya, lebih besar jempol ibunya. Prematur saat itu. Nah, semakin kecil berat badan bayi itu, maka kadar gulanya juga semakin apa? Sedikit, semakin rendah.
Jadi bayi yang ukuran atau bobotnya 2,5 kilo atau di bawah 2,5 kilo sampai 3 kilo itu biasanya rata-rata kadar gulanya itu 20 sampai 30 miligram per 100 miligram darah. Jadi dalam 100 miligram darah itu rata-rata bayi yang beratnya segitu gula darahnya adalah 20 sampai 30 miligram. Dan ini terhitung rendah untuk ukuran normal gula darah manusia. Terhitung rendah. Nah, rendahnya gula darah di dalam tubuh bayi ini bisa menyebabkan gejala-gejala berikut. Kata para ahli kesehatan. 1, nggak mau nyusu. Makanya beberapa kejadian bayi sudah disodori tetek ibunya nggak mau nyusu. Ototnya ringkih. Nafasnya sering terhenti, tubuhnya kadang-kadang jadi warnanya apa bu? Biru, sampai bikin ibunya panik, sering gemetar. Nah, gejala-gejala ini kalau seandainya dibiarkan, tidak segera ditangani, maka bisa meningkat kepada gangguan yang sifatnya kronis. Contoh, akhirnya perkembangannya jadi lambat. Kemudian punya keterbelakangan mental. Otaknya bisa lumpuh. Mata dan telinganya bisa cacat, sering kejang. Ini sudah tahap berikutnya. Dan ini kalau tetap dibiarkan, tidak segera ditangani, maka bisa berakhir kepada kematian si bayi. Nah, apa hubungannya sama tahnik? Ternyata kurma itu adalah salah satu buah yang mengandung glukosa yang cukup. Ya. Dan ini tentunya gula yang sifatnya alamiah. Ya. Bukan yang sifatnya apa istilahnya? Kimiawi, ya. Tapi ini gula yang sifatnya alamiah. Kemudian sudah sifatnya alamiah kurma ini dimamah, dikunyah, ya, oleh ayahnya atau oleh ibunya. Dikunyah. Ketika dikunyah itu pasti akan bercampur dengan apa? Air liur. Apa fungsinya air liur ini? Air liur itu ada enzimnya. Ada berbagai macam enzim di dalam air liur. Nah, apa fungsinya enzim yang ada di air liur tersebut? Salah satu fungsinya adalah akan mengubah gula dari dual sukros menjadi monosukros. Apa itu? Ya intinya gula itu menjadi semakin mudah untuk diserap oleh bayi. Pertama, karena memang kurmanya itu mengandung gula yang alami. Kemudian dikunyah sehingga bercampur dengan air liur yang memiliki banyak enzim yang membuat gula tadi bisa cepat diserap dan dicerna oleh bayi. Ketika ini dilakukan, dikunyah sampai halus, kemudian dioleskan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses tahnik ini akan dengan segera meningkatkan kadar gula si bayi yang sedang turun rendah. Sehingga proses tahnik ini secara medis itu merupakan terapi preventif alias pencegahan yang punya nilai urgensi yang sangat strategis. Sehingga bersyukurlah ibu-ibu, bersyukurlah
ibu-ibu, bapak-bapak yang ketika anaknya lahir sempat ditahnik. Aduh, anakku wis gede Ustaz. Ya, kalau sudah telat berarti sinten? Putune. Ya, putune jenengan. Karena ternyata baru tahu ilmunya sekarang. Ya, ibu-ibu ada nggak yang baru tahu ilmunya sekarang? Ada nggak? Bukan ada, mungkin malah apa? Banyak. Oh, jebule kayak gue. Ya. Dan kita tahu ibu-ibu, makanan di zaman Nabi SAW itu banyak. Ada gandum, ya, ada minyak samin, ada ini, ada itu, ada roti. Ya, yang dipilih ternyata kurma. Dan kemudian para ilmuwan membuktikan memang kurma itu mengandung gula yang Masya Allah. Sudah kayak gitu dimamah lagi. Dan ternyata ketika bicara tentang enzim ini, ya, para ilmuwan juga ternyata mereka menulis tentang enzim. Ada buku kalau nggak salah judulnya The Miracle of Enzyme. Ya, keajaiban enzim. Jadi dalam tubuh kita itu banyak enzimnya. Di mulut ada enzim, di tangan ada enzim, di perut ada enzim. Yang ini semua akan membantu tubuh kita untuk mencerna dengan baik. Makanya orang-orang yang biasanya punya gangguan pencernaan, mah dan macam-macam, itu kadang-kadang mereka makannya, ngunyahnya enggak bener. Ya. Boleh mangan lab-lab nganti nopo? Nganti keseretan. Coba seandainya makanan itu dikunyah dengan baik. Ya. Kalau dulu ketika kita di SD, kita diajari ngunyahnya berapa kali, Bu? Berapa? 32. Urung 32 wis. Wis entong. Ya. Tapi Masya Allah itu. Coba jenengan bedakan ya antara jenengan makan dikunyah dengan baik dengan makan dikunyahnya nggak baik. Itu nanti akan terasa beda di perut. Dan juga nun sewu ketika buang juga beda. Makanya tidak sedikit orang-orang yang habis makan sembelit, susah untuk buang air besar. Itu mungkin salah satunya sebabnya itu. Nah ini rahasianya kenapa kok Nabi SAW melembutkan kurma itu dengan cara diapakan? Dengan cara dimamah. Padahal melembutkan kurma selain dengan cara dimamah, bisa atau tidak? Bisa. Ya. Kurma dilembutkan pakai blender, bisa enggak? Bisa. Tapi blender ada enzimnya enggak? Enggak ada. Ya. Dan para sahabat tentunya ada misi yang lainnya ketika Nabi SAW yang memamah itu bukan sekedar misi masalah kesehatan, tapi keberkahan. Ya, keberkahan Nabi SAW. Para sahabat pengen mendapatkan berkah dari Rasul SAW. Ya. Tapi kalau itu ya khusus buat Nabi SAW. Masalah niat keberkahan, mencari keberkahan dari air liur itu adalah khusus bagi Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita seperti seingat saya Imam Ibn Rajab atau Imam Ibn Abdul Bar, saya lupa. Mereka mengatakan itu khusus bagi Nabi SAW. Tapi bukan berarti sunnah tahnik kemudian putus berhenti, enggak. Ya. Cuman ketika kita akan memamah kurma itu, pastikan bahwa kita dalam kondisi sehat. Ya, kita dalam kondisi sehat, karena bagaimanapun juga itu pastikan akan masuk air liur kita ke situ. Kalau kita lagi batuk-batuk, khawatirnya malah akan membuat anak ini jadi apa? Sakit, ketularan virus. Ya, apalagi di zaman hari-hari ini yang mungkin sedang pandemi, maka kita harus ekstra hati-hati. Ya, harus ekstra hati-hati. Nah, ini bicara tahnik. Yang kedua doa. Ya. Di sini Nabi SAW
bukan hanya mentahnik Ibrahim. Siapa Ibrahim, Bu? Kok sepi? Ibrahim siapa? Anaknya Abu Musa al-Asy'ari yang lagi cerita hadis tadi. Jadi Nabi SAW bukan hanya mentahnik anaknya Abu Musa, yaitu Ibrahim, tapi juga mendoakan. Hadisnya wada'a lahu bil barakah. Kemudian Nabi SAW mendoakan keberkahan buat Ibrahim. Jadi yang didoakan kontennya adalah keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu artinya adalah kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Itulah keberkahan. Keberkahan adalah kebaikan yang langgeng, bertahan, dan terus berkembang. Nabi SAW doakan keberkahan dan ini mencakup seluruh kebaikan. Kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi, kebaikan duniawi, kesehatan, terhindar dari mara bahaya, kebaikan ukhrawi, jadi anak yang solih, solihah, masuk surga. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam itu ajaran yang sangat luhur dan sangat istimewa. Maka berbahagialah kita beragama Islam. Bahkan konsep perhatian Islam terhadap ibu dan anak di setiap fase perkembangannya itu lebih baik dari semua konsep yang ada di muka bumi ini. Sekalipun konsep itu dikeluarkan oleh WHO sekalipun. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Islam itu konsep yang terbaik. Ya, karena dasarnya wahyu, bukan eksperimen. Ya. Kalau eksperimen bisa benar bisa salah. Kalau wahyu nggak mungkin apa? Salah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Masih tersisa waktu sekitar 1/4 jam. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, sebagai anak yang tidak ingin membuat orang tua marah, bagaimana cara menolak yang sopan ketika ada orang tua memaksa ari-ari cucunya yang baru lahir diperlakukan dengan cara dikubur dan diberi sesaji dengan alasan dulu seperti itu sehingga bersikukuh melaksanakan hal tersebut. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertama, tidak ada sesuatu yang instan. Tidak ada sesuatu yang instan. Bahkan makanan instan pun juga nggak bisa dikonsumsi secara instan. Kopi instan pun nggak bisa dikonsumsi secara instan. Tulisannya betul kopi instan, tapi apa begitu kita beli kopi itu langsung potong sore gue? Bok enggak. Kita harus manas air dulu. Nyiapin gelas, sendok, kopinya dimasukin, diaduk, nunggu agak anget. Makanan dan minuman instan saja nggak bisa dikonsumsi secara instan. Apalagi mengubah pemahaman. Jadi orang tua Anda punya sebuah pemahaman bahwa ari-ari itu perlu diperlakukan secara khusus. Ya. Sampai level perlu dikasih sesaji dan seterusnya. Ini adalah pemahaman, pemikiran yang tumbuh berkembang di benak orang tua mungkin sudah belasan atau puluhan tahun. Maka untuk mengubah itu nggak bisa ujuk-ujuk. Begitu lahir Pak, nggak boleh kayak gini, nggak bisa. Jadi butuh perjalanan panjang. Sejak anak itu, sejak bahkan sebelum anak itu ada di perut ibunya, itu seharusnya Anda sudah mulai memberikan masukan-masukan kepada orang tua. Dan masukan yang terbaik adalah dengan cara membangun pondasi. Membangun pondasi pemahaman. Bukan langsung kepada kasus yang ingin Anda jelaskan kepada orang tua.
Membangun pondasi pemahaman itulah dengan diajak ngaji akidah yang benar. Diajak ngaji tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan bahwa tuntunan Islam itulah yang terbaik dari seluruh tuntunan yang ada di muka bumi ini. Ini namanya pondasi. Nah, kalau misalnya pondasi ini jadi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kasus-kasus yang dibangun di atas pondasi itu mudah untuk diselesaikan. Tapi ketika pondasinya aja belum ada, langsung kita bicara kasus, itu kebanyakan tertolak. Kebanyakan tertolak karena dia belum punya pondasi. Ya. Itu yang pertama. Harus ada proses untuk membangun pondasi. Yang kedua, cara penyampaian. Cara penyampaian. Ketika anak ingin memberikan masukan, ya, ingin mengajarkan sesuatu yang baru kepada orang tuanya, tentu cara penyampaiannya tidak seperti seorang guru yang menyampaikan kepada siswa. Kenapa demikian? Karena level umur Anda dibandingkan umur orang tua Anda itu jauh. Jangan sampai Anda itu terkesan menggurui. Bagaimanapun juga, walaupun orang tua Anda mungkin tidak mondok, atau bahkan mungkin sekolah formalnya mungkin hanya SD, bagaimanapun juga beliau merasa lebih tua, lebih banyak pengalaman, lebih banyak makan asam garam, maka di situ cara menyampaikan itu sangat penting. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan cara misalnya minta tolong kepada orang lain yang dihormati oleh orang tua Anda, yang didengar oleh orang tua Anda. Misal orang tua Anda ini punya kekaguman kepada seorang tokoh misalnya, tokoh agama misalnya. Nah, Anda bisa masuk lewat minta tolong kepada tokoh agama itu untuk menjelaskan kepada orang tua Anda. Jadi Anda pinjem tangan atau pinjem mulutnya orang. Sambil yang terakhir didoakan mudah-mudahan terbuka hatinya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Darsiti di Sumbang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, cucu saya baru lahir semalam. Apakah boleh sekarang dikasih mamahan kurma atau ditahnik? Terima kasih. Tidak apa-apa. Ya, telat baru tahu ilmunya sekarang. Ya udah semalam, tidak apa-apa insyaallah. Ya, mudah-mudahan menjadi anak yang salih dan salihah dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah mendoakan bayi dengan doa Rasulullah SAW yang redaksinya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, kalau tidak salah seperti itu? Itu doa yang sifatnya umum. Kalau Anda mau doakan anak Anda, tidak apa-apa dengan doa itu. Tapi tidak perlu dikhususkan ketika bayi itu baru lahir. Ya, karena doanya itu sifatnya umum, diucapkan oleh Nabi SAW untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini paham terhadap agama dan ajarkan tafsir Al-Quran kepada anak ini. Itu doanya Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga kemudian Allah kabulkan dan betul-betul Ibnu Abbas ini menjadi ulama besar dan pakar tafsir. Ya. Tidak apa-apa Anda doakan itu. Tapi nggak perlu dikhususkan, oh kalau bayi lahir doanya ini, enggak. Karena Nabi SAW di dalam hadis yang tadi kita dengar disebutkan secara global mendoakan keberkahan. Nggak disebutkan redaksinya harus bagaimana. Adapun yang sering diucapkan oleh banyak kaum muslimin, burika laka fil mauhub, ya, atau burika fil mauhubilak dan seterusnya, itu bersumber dari seorang tabi'in. Sehingga saya Al-Hasan Al-Basri ini pernah kita bahas di salah satu serial fikih pendidikan anak beberapa pertemuan yang lalu. Ya.
Silakan. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar dan pemirsa Roja TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah janin yang diaborsi setelah 120 hari kandungan juga akan dibangkitkan pada hari kiamat? Dan apakah akan ditanya juga tentang sebab kegugurannya? Jazakallah khairan. Sebab apa? Sebab kegugurannya. Oh, kematian, iya. Jadi pertanyaannya, apakah janin yang diaborsi juga akan dibangkitkan pada hari kiamat? Dan apakah akan ditanya juga tentang sebabnya? Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Ya, silakan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau memakai gelang atau kalung yang mengandung magnet? Katanya bisa menyembuhkan penyakit dan untuk mengencerkan darah yang kental. Apakah itu sudah termasuk dalam memakai jimat? Tergantung apakah gelang kesehatan itu terbukti memang memiliki dampak secara medis atau tidak. Nah, pembuktiannya itu harus dilakukan secara jujur, ya, oleh lembaga yang independen. Kalau seandainya penelitian itu dikeluarkan oleh produsen, itu kita sebagai konsumen ini nggak terlalu yakin karena subjektivitasnya sangat tinggi. Wong ini produk dia kok, ya. Tapi kalau misalnya penelitian itu dilakukan oleh lembaga yang independen dan terpercaya dan sudah dilakukan studi ilmiah, ya, percobaan ini 1, 2, 3 dan seterusnya, dan memang terbukti antara yang memakai gelang dengan yang tidak, ya, setelah dilakukan penelitian sekian lama ternyata ada perbedaan yang signifikan. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau cuma katanya dan katanya, ya, kemudian Anda juga merasa ragu, maka kaidahnya jelas. Rasul SAW bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu. Jadi sesuatu yang membuatmu ragu, bingung, nggak yakin, tinggalin. Kerjakan sesuatu yang membuatmu yakin. Yang yakin apa? Ya ini, baca zikir pagi, petang, ya, kemudian juga tibbun nabawi, ya, kedokteran dari Nabi SAW, dan juga dokter atau penanganan medis yang memang sudah terbukti secara ilmiah memiliki dampak positif. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ruqyah. Nah, Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada kami jamak ke 2 pertanyaan. Datang dari Bapak Herwindo di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, waktu tahnik hanya saat bayi baru lahir atau bisa sampai bayi usia 1 tahun? Kemudian pertanyaan yang senada, apakah harus dengan kurma tertentu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kalau tahnik memang baru lahir, tapi apakah bayi usia 1 tahun, 2 tahun boleh makan kurma? Ya boleh-boleh aja, tidak apa-apa. Jadi kalau istilah tahnik itu memang bayi yang baru lahir. Ya. Tapi kalau sudah 1 tahun kan bukan baru lahir, baru usia 1 tahun. Ya. Tapi boleh nggak makan kurma? Boleh, bagus. Kurma itu kan makanan yang bagus memang. Mau dikonsumsi oleh bayi, orang dewasa itu bagus. Kurma jenis apa? Nggak disebutkan secara khusus di sini. Di sini cuma disebutkan bitamroh dengan korma. Jadi bebas. Mau kurma apa? Ajwa boleh, mejol boleh, kurma apalagi sukari boleh. Serah. Ya, kurma yang kira-kira bisa dikonsumsi dengan baik oleh anak-anak kita. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.